wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Safitri, jurusan Kriya Seni. Sekarang saya berada di sebuah galeri seni dan saya akan mewawancarai seorang seniman yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Cerenti. Di sini dalam mewawancarai saya sangat berbahaya sekali, ada yang mau wawancarai. Kemudian tentu diperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Saprizal Saf, lahir di Cerenti tanggal 10 bulan 9 tahun 1954. Dulu menjadi guru selama 37 tahun di Cerenti ini. Kemudian pensiun sudah 11 tahun yang lalu. Dari dulu memang suka berkesenian. Jadi dari awal dari sekolah itu sudah suka berkesenian. Itu tidak bisa dipisahkan dari diri saya pribadi. Kesenian itu bagian dari kebutuhan hidup saya. Separuh hidup saya itu, separuh tubuh saya itu adalah seni. Maka saya cuma waktu itu tidak bisa mengembangkan karena tidak ada guru yang mengajar. Kemudian berotodidak, terus bereksperimen, hingga jadilah membuat sebuah karya atau sesuatu karya yang dilahirkan. Kemudian Pengalaman eksternal yang membangun. Itu yang kedua itu. Iya Pak, pengalaman eksternal Bapak dalam membangun sebuah karya. Terinspirasi dari mana gitu Pak? Sebenarnya seni itu adalah pilihan. Jadi ada beberapa seni. Dulu pernah main musik, band. Kemudian ada teater. Kemudian berteater, kemudian juga menyanyi, kemudian menulis, kemudian melukis. Lengkap Pak. Jadi semua seni itu Seni rupa, sudah tuh seni makin ke arah kemari. Yang kalau menyanyi, kalau main musik itu bisa gangguan sehingga kita tidak bisa tenang. Maka kita mengadakan suatu pertunjukan itu kan bermacam-macam penonton yang kita buat tidak nyaman, maka berhenti. Kadang-kadang kita juga menyanyi dalam pesta. Kemudian itu bermusik, kemudian waktu habis bermusik itu, jadi berhentilah. Kemudian menulis itu memang dari dulu, dari sekolah guru itu pernah menjadi pemret mading sekolah selama 2 tahun. Jadi pemret menerima tulisan-tulisan seperti artikel, lukisan dan bermacam-macam hal begitu. Jadi selama di sekolah guru itu selama 2 tahun, orang pemilihan 1 tahun, saya dapat jatah 2 tahun menjadi pemret di sekolah guru. Kemudian di sekolah guru itu saya bertemu dengan orang-orang seni di sekitar itu. Saya bersekolah di Rengat, itu berjumpa dengan penyair, berjumpa dengan pelukis, berjumpa dengan pemusik. Maka lingkaran saya itu, jadi saya sempat belajar mereka secara tiap hari berbicara dengan mereka itu, mengembangkan wawasan kita, dan mereka tuh mewarnai otak saya. Jadi otak saya itu diwarnai mereka itu, maka berbekallah saya bermacam-macam hal di dalam hidup saya itu. Kemudian pilihan terakhir itu saya pilih menulis dan melukis terus. Jadi kemarin, seharusnya tahun 2010 itu udah launching buku yang di SPN. Kemudian tahun 2001 ini baru tuntas. Jadi sekarang selama 40 tahun menulis, siaplah karya sebuah buku puisi yang berjudul Jendela Cinta dan Air Mata. Itu sudah di SPN dan diakui dan punya hak cipta. Kemudian sebenarnya banyak tulis-tulis yang belum dicetak, karya-karya tulis yang tidak diterbitkan. Caranya begitu. Kemudian melukis ini itu mungkin dari ribuan. Melukis ini dari dulu. Mulai konsennya itu tahun 2000. Udah 3 tahun lah melukis ini. Jadi karya-karya itu hanya untuk orang-orang yang lokal lah yang mengambil atau meminta. Ada yang beli, ada yang minta. Maka tergantunglah di rumah-rumah mereka lukisan dari rumah ini. Rumah ini diberi nama Studio 16 YSR. Ya, jadi kalau di Kuantan Singingi dan tempat lain, cukup terkenal lah gitu. Ya, Pak. Jadi terkenal rumah ini. Orang banyak tamu datang dari Pekanbaru dari mana-mana untuk wawancara, berdiskusi, ya sekedar nginap di sini di rumah ini. Itulah awal itu menjadi bukan seniman. Saya tidak pernah menyebut diri saya seniman. Cuma orang kan kata seniman. Tidak. Saya biasa aja melukis itu kebutuhan saya, menulis itu kebutuhan saya. Iya, menulis itu kebutuhan saya. Tiap hari saya menulis puisi. Sampai sekarang tiap malam kalau ada waktu saya menulis, itu untuk kebutuhan diri saya. Kalau ada orang yang menikmati, silakan. Melukis itu juga.
Jadi saya menikmati kalau melukis sudah lukis itu saya bahagia sekali. Kalau ada orang yang mau, ya silakan ambil, silakan beli. Seni itu itulah kepuasan batin kita, menghibur diri kita sendiri dan juga mungkin untuk orang lain. Nah, begitu. Yang pertanyaan ketiga tadi? Enggak Pak, itu Pak. Ada kan? Bagaimana memotivasi membangun Iya. seni. Membangun seni itu Bapak pernah membangun anak-anak sekolah dulu awal-awal lukis itu, mengajarkan pada mereka itu mengenal lukisan, mengenal cat, mengenal kanvas, mengenal kuas. Jadi rata-rata yang belajar itu bisa lah mengenal kanvas, mengenal apa itu kanvas. Kalau kita tidak pernah melihatkan kanvas seperti ini, anak-anak kan tidak tahu apa itu kanvas. Bapak dulu itu kesadarannya, kanvas itu apa? Bapak bisa melukis, tetapi bagaimana menggunakan cat? Itu yang berotodidak. Bagaimana kuas tuh? Hanya belajar bereksperimen, saya bisa mengenal kanvas, bagaimana melukis di kanvas, bagaimana menggunakan kuas, bagaimana menggunakan cat, mewarnai. Dari awal tuh melukis itu mudah, tapi hitam putih aja pensil. Yang sulit itu kan mewarnai. Iya Pak. Maka otodidak eksperimen, jadilah sekarang lumayan lah gitu. Jadi itu. Ada lagi pertanyaan nih? Itu Pak, awal Bapak membuat sebuah karya Pak. Lukisan atau Iya, lukisan. Iya. Misalnya lukisan terinspirasi Iya, gitu, dari mana gitu. Ya, lukisan itu kadang-kadang ya kita kan kalau orang bilang ada banyak orang yang mengamati lukisan saya tuh Pasti pelukis. sebuah lukisan ada Ya, arti ya. gitu, Pak. Jadi lukisan itu mulai saya digelar sekarang lukisan spesifik. Spesifik. Jadi saya melukis Sungai Kuantan, orang apa namanya itu yang budaya ada luka patin. Mula-mula awalnya seperti itu, kemudian orang menangkap ikan mengopong namanya. Yang seperti tidak ada luka, kadang-kadang saya buat itu tuh. Nah, kalau sekarang itu beda lagi. Jadi sesuai dengan waktu dan zaman kebutuhan itu tuh. Tapi orang masih menganggap, ada komentar kemarin saya posting di Facebook, ini spesifik. Satu-satunya pelukis itu yang punya khas. Nah, jadi Pak lukis Hutan Kuantan aja itu ada ya sudut-sudut rumah, kan itu lukiskan. Nah, itu aja itu jadilah lukisan yang sangat menarik kadang-kadang. Inspirasi dari alam. Jadi inspirasi itu bisa juga dari Facebook, macam-macam itu kan dari itu bisa juga. Kadang-kadang mendengarkan lagu bisa juga itu berpikir menjadi motivasi sebuah karya, untuk sebuah lukisan. Atau mendengar orang di pasar Nah, nanti lihat aja lingkungan itu. Nah, nanti saya teringat tuh, jadi digores lah di dalam kanvas. Lukisan itu dulu abstrak, sekarang nggak abstrak lagi. Sebab menikmati lukisan abstrak itu tidak bisa orang nikmati semua orang. Maka saya rubah, lukisan itu bukan untuk diri saya sendiri dan juga bisa dinikmati orang lain. Nah, jadi abstrak itu ditinggalkan sekarang, natural aja sekarang lagi. Natural itu kan semua orang bisa nikmati. Ini gambar pemandangan udah bisa orang nikmati semua orang. Kalau abstrak tuh Banyak begitu, nanti orang-orang tertentu yang bisa menikmati lukisan itu. Itulah Bapak Syafrizal Syaf, seorang seniman yang berotodidak sangat luar biasa di bidang seni lukis dan sastra. Sambil wawancara, saya di sini diajarkan melukis oleh Bapak Syafrizal Syaf.